Oke, selamat malam Sobat Kulhu. Kembali lagi dengan saya Aikal Pratama. Tentunya saya tidak sendirian di sini, saya ditemani oleh salah satu aktivis dan organisatoris di Provinsi Banten. Oke, selamat malam Mas Abu. Selamat malam Mas Apa- Haikal ya. Oke, apa kabar Mas Abu? Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Luar biasa Mas Abu ini. Beliau udah salah satu aktivis yang jauh-jauh datang dari Kabupaten Tangerang, teman-teman semuanya. Dekat ini mah dekat. Nah, Mas Abu, Ya. kita akan membahas terkait organisasi Iya. dalam idealisme mahasiswa, Mas Abu. Iya, dalam Nah, ini dalam pembahasan. sangat dalam, luar biasa sekali, Luar biasa Mas Abu. sekali. Nah, Mas Abu, Iya. sebelum kita meranjak ke selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya, mungkin sobat-sobat ingin berkenalan kepada Mas Abu ini. Mas Abu, silakan Mas Abu perkenalkan latar belakang Mas Abu pada saat ini. Ya, baik, terima kasih Mas Haikal ya. Izin saya perkenalkan, nama saya Abu Syihab atau kerap kali disebut dengan Syihab ataupun Abu. Sekarang sedang menempuh pendidikan di Kota Serang, lebih tepatnya di UIN SMH Banten. Wow. Dalam mengambil prodi ataupun jurusan Hukum Tata Negara. Wah, Yang anak sekarang hukum, Mas, ya? lebih tepatnya semester 8, semester akhir, ngurusin skripsi biasa Mas. Wah, Iya, sedang berjuang untuk mengejar gelar. wah, luar biasa ya, sobat. Iya. Nah, Mas, Iya. jadi mahasiswa itu sulit nih, Mas. Sebetulnya susah mudah sebetulnya terkait dengan beban yang telah diemban oleh mahasiswa. Karena mungkin Mas Aikal juga sudah tahu terkait dengan tugas dan fungsi mahasiswa yang memang telah dibebankan kepada agent-agent, salah satunya agent of social control ataupun agent of iron stock, di mana mahasiswa ini menjembatani daripada aspirasi-aspirasi mahasiswa, elemen-elemen masyarakat yang mungkin kelasnya itu ada di bawah, kayak semisal tukang beca, kita ambil contoh di kaum-kaum proletariat ataupun kaum-kaum buruh. Nah, tidak mungkin kan kaum-kaum buruh ini menyuarakan aspirasinya ataupun orang tukang-tukang beca ini mengaspirasikan suaranya itu langsung. Iya. Nah, makanya disinilah tugas mahasiswa untuk menjembatani daripada aspirasi-aspirasi kaum-kaum buruh dan juga aspirasi-aspirasi kaum-kaum yang ada di bawah, khusus kaum-kaum kecil dan masyarakat kecil, untuk bagaimana caranya aspirasi tersebut dapat diserap oleh lembaga terkait ataupun terus kepada lembaga-lembaga eksekutif, yudikatif, dan juga legislatif, untuk bisa bagaimana caranya pada saat mengambil kebijakan itu bisa pro terhadap kaum-kaum kecil ataupun masyarakat kecil. Tentu itu susah-susah sulit kan, Mas Aikal. Nah, teman-teman semuanya, latar belakangnya aja Mas Abu ini sangat cakap ya, sangat adaptif, luar biasa teman-teman. Jadi Mas Abu, Iya. Sebelumnya izin boleh ngerokok nggak ini saya, Mas? silahkan Mas. Oh, saya. Di Ya, sini sok, sistemnya lanjut. kita bebas Mas. Ya udah, kita ngerokok ya izin ya. Siap. Nah, sobat Kulhu, jadi kita berbicara terkait organisasi dalam idealisme mahasiswa. Iya. Apakah idealisme mahasiswa pada saat ini masih sama seperti era-era seperti dahulu, Mas? Baik, izin menjawab daripada pertanyaan Mas Aikal. Sebetulnya ini berkaitan dengan apa yang telah digaungkan ataupun yang telah dikatakan oleh Tan Malaka sendiri. Wow, Tan Malaka ya. Bahwasanya idealisme adalah kemewahan terakhir yang dimiliki oleh pemuda. Namun dalam konteks ini dan berkonotasi bahwasanya pemuda ini tidak hanya sebagai mahasiswa saja, banyak kaum-kaum terpelajar lain yang memang mempunyai idealisme. Nah, terkait dengan apakah memang pada saat ini idealisme yang dimiliki oleh pemuda, terkhusus oleh mahasiswa, apakah masih sama dengan era-era dulu ya? Iya, Ataupun betul, di era reformasi, era Orba gitu. Nah, kita teliti terlebih dahulu terkait dengan zaman dahulu, di mana pada saat ini reformasi itu menurutku ya, dalam perspektifku, dalam sudut pandangku, reformasi itu belum benar-benar ada, Mas Aikal. Nah, kenapa bisa dikatakan sebagai belum benar-benar ada? Reformasi ini harusnya
mendorong ke arah yang lebih baik, membawa bagaimana ketatanegaraan dan kepemerintahan di Indonesia ini menuju ke arah yang lebih baik. Nah, tapi kenyataannya dari reformasi di zaman dahulu sampai pada saat ini itu begitu-begitu aja gitu Mas, Iya. tidak ada perubahan ataupun eskalasi yang lebih baik lagi. Nah, terkait dengan idealisme yang dimiliki oleh pemuda dahulu dan pemuda sekarang, mungkin di era 98 ya, Iya, Mas Eka betul, juga tahu ya, Iya, betul. terkait dengan krisis moneter juga pada saat itu. Nah, ada beberapa yang memang melatar belakangi gerakan-gerakan mahasiswa ataupun gerakan-gerakan rakyat pada tahun 98 itu. Nah, mereka merasa bahwa pemerintah ataupun kepala negara ini tidak cakap dalam mengatur pemerintahannya. Nah, artinya ketika memang melihat fenomena tersebut, kaum-kaum terpelajar dan juga masyarakat-masyarakat yang tergolong dalam satu gerakan itu merasa bahwasanya hidup mereka ataupun diri mereka itu tidak aman. Akhirnya timbullah sebuah pemikiran bahwasanya saya ini harus bergerak merubah bangsa sendiri. Karena dalam teori revolusi sosial, sebuah bangsa itu berhak menentukan nasib bangsanya sendiri, Mas Eka. Jadi tergolonglah di beberapa pemuda, mahasiswa dan juga masyarakat mendorong ataupun melakukan aksi demonstrasi untuk bagaimana caranya kepemerintahan dan ketatanegaraan pada saat itu untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, terkait dengan idealisme yang pada saat ini mungkin Mas Ikal lihat juga organisasi-organisasi eksternal terkhusus Cipayung Plus ataupun mahasiswa-mahasiswa di mahasiswa-mahasiswa yang tergolong dalam suatu gerakan itu berangsur menurun ataupun mengalami degradasi ya Mas Eka. Dan juga gerakan-gerakan yang memang pada saat ini itu tergolong seremonial belaka. Kayak contoh besok kan May Day ataupun Hari Buruh. Betul. Itu kan cuma apa ya, maksudnya cuma mungkin 1 tahun sekali mereka gerak di jalan ataupun mereka mengaspirasikan kaum buruh. Padahal kan harusnya ketika memang mereka mempunyai idealisme yang tinggi, mereka harus siap dengan isu ataupun fenomena yang ada di depan ataupun bahkan saat ini. Semisal pada saat ini pemerintah mengeluarkan kebijakan yang tidak bajik, itu harusnya ketika memang mereka memiliki idealisme yang tinggi, itu mereka menganalisis apakah memang kebijakan tersebut itu pro terhadap rakyat. Kalau memang tidak, yaitu kita aspirasikan saja agar memang kebijakan tersebut menjadi baik dan pro terhadap rakyat. Itu sih Mas Eka. Wah, luar biasa sekali Mas. Nah Mas, Ya. mungkin selanjutnya menurut Mas Abu nih, Iya. bagaimana cara supaya menghilangkan pemikiran-pemikiran dari mahasiswa baru, bahwasannya kan banyak nih di media sosial khususnya ya. Iya. Saya lihat-lihat gitu banyak sekali bahwasannya untuk apa sih organisasi, nggak ada untungnya. Yang ada kita nunda semester gitu Mas, gitu kan. Yang ada kan gitu aja tuh Mas. Nah, menurut Mas Abu bagaimana sih untuk menghilangkan pemikiran-pemikiran tersebut gitu Mas? Bahwasannya organisasi itu bisa membuat kita pemikiran kita lebih luas, relasi kita lebih luas gitu Mas. Nah, terkait dengan berkenaan dengan hal tersebut, sebetulnya ini perspektif ya Mas. Saya tidak menyalahkan dari beberapa orang yang memang tidak mengikuti organisasi eksternal ataupun organisasi internal. Tapi sepengalamanku secara empiris mungkin dalam sebuah bentuk positif organisasi itu mengukir ataupun membentuk pola pikiran kita Mas. Nah, contoh pengalaman empiris saya di awal maba baru masuk ya tahun 2021, itu kan saya masih maba. Nah, dalam situasi ruangan dan pertama kali aku masuk ke dalam kelas itu mengalami mengalami perubahan yang cukup signifikan. Karena di bangku perkuliahan tuh kita yang presentasi kan Mas ya. Iya betul. Itu beda sekali dengan pada waktu kita siswa dulu, guru menerangkan. Ini kita kebalik, siswa menerangkan. Nah, lambat laun ketika memang saya ini presentasi, saya ini sudah baca-baca semisal Mas pada malam harinya untuk presentasi besok. Nah, namun ketika presentasi besok
walaupun saya memahami materi yang akan dibawakan besok dan muatan materi yang akan saya sampaikan besok, itu saya tidak bisa menerangkan Mas. Karena faktor apa? Karena faktor saya tidak bisa public speaking pada saat itu dan mental saya masih ngedown untuk ngomong di depan pada saat itu. Nah, selanjutnya saya bertanya-tanya nih, bagaimana sih caranya melatih mental dan public speaking saya selain di kelas. Nah, muncullah di benak hati saya ataupun di benak pikiran saya untuk masuk ke dalam organisasi eksternal. Oh iya. Iya, pada saat itu saya masuk di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Mas. Ataupun disebut PMII lah. Wah. Gitu. Sahabat Mas ya? Ya, sahabat saya. Nah, di situ mungkin di kader lah ya bahasanya, ataupun dijadikan anggota di dalam organisasi tersebut, kiranya memberikan dampak positif pada personal diri masing-masing. Namun ini kan perspektif ya Mas, lagi-lagi teman-teman saya pun mungkin ada yang merasa lelah dengan organisasi karena ya mungkin rapat berbeda dengan mahasiswa yang memang tidak mengikuti organisasi gitu. Nah, namun pada organisasi tersebut itu kan membentuk mental dan juga jiwa public speaking kita. Salah satunya kan pada saat rapat kan kita mengaspirasikan argumentasi kita, mengaspirasikan apa yang kita kehendaki kan. Nah, lambat laun saya mulai bicara Mas, di umum ataupun di forum, itu lama-lama juga terbiasa Mas. Nah, kuncinya menurutku itu emang benar mental dulu. Walaupun kita mempunyai muatan materi dan memahami materi yang akan disampaikan, tapi ketika kita memang tidak mempunyai mental yang mumpuni, itu muatan materi kita akan pecah Mas, tidak bisa disampaikan Mas. Itu. Nah, kemudian saya tidak menyalahkan juga orang-orang yang memang hari ini tidak mengikuti organisasi. Itu jalan mereka sendiri Mas, ini kan jalan empirisku untuk masuk ke dalam organisasi. Tapi menurutku organisasi pada saat ini dan sampai saat ini itu masih memberikan dampak positif ke diri saya sendiri Mas. Iya. Nah, jadi mungkin untuk terakhir kalinya Mas, saya bertanya, pesan-pesan untuk mahasiswa yang belum berorganisasi dan takut akan organisasi Mas, sebelum kita tutup Mas. Jadi pesan-pesan, kata-kata hari ini Mas Abu untuk orang-orang kupu-kupu atau kuliah pulang. Kasih paham ini ya. Kasih paham. Oke. Lagi-lagi ya Mas, ini sebetulnya saya bungkus dan saya kuliti dengan perspektif Mas. Ini berbeda mungkin dengan pandangan masyarakat luas ataupun teman-teman mahasiswa lain. Mungkin ini juga berbeda dengan pandangan dari Mas Aikal sendiri terkait dengan hal tersebut. Nah, terkait dengan hal tersebut, lagi-lagi saya tidak menyarankan ataupun tidak menyalahkan teman-teman kupu-kupu, tapi coba ambil sisi positif daripada organisasi. Dari mulai mungkin mengelola suatu acara, nah, itu kan kita mengambil di mana, ngambil hal tersebut di mana, mengelola keuangan ataupun mengelola acara, itu kita ngambilnya dalam suatu bentuk organisasi karena karena di kelas itu tidak diajarkan hal tersebut. Jadi ada beberapa pelajaran moral maupun akademis yang memang tidak diajarkan di ruang-ruang kelas Mas. Jadi bagaimana cara kita mengambil itu, mungkin teman-teman bisa mengambil langkahnya sendiri. Dan aku pun mengambil langkah tersebut dengan berorganisasi, itu Mas.